tertantang gitu. Kayak gini aja. M bias bahagia. M rehan B jatuh cinta. biasa aja. M Fahruzi M Afandi Ruben tanggung ya menyesuaikan supaya M Adam pusing pak pusing kenapa pusing M Fatih Juliansyah M Gilan Al-Fauzi setengah bahagia. Nur Seto Dwi Kusumo bahagia. Pandu Setiawan Rizky Agni Jodo Sispen Pramuka Salsika Karamadani Tio Dimas Munandar Wahyu Rahil Bayu Biasa aja Pak. biasa aja. Kemudian Wahyu Sugiarto mana? Bosan ya. Willy Adista Dedi Wisnu Ramadhani gimana? Ya. Kenapa saya sering melakukan dan menanyakan ini? Ya karena kalian berusia ini ya menyadari kalian itu perasaannya sedang seperti apa saat ini ya. Bagaimana orang lain bisa memahami kalian kalau kalian tidak paham terhadap situasi dirimu sendiri. Gitu, ya. Kalau paham situasinya kan berarti ketika bahagia kalian apa namanya menjaga kebahagiaan tersebut. Ketika bosan kan harus berpikir bagaimana sih supaya saya bisa melawan bosannya seperti itu dan lain sebagainya. Itu ya. Ya. Hari ini kita akan belajar mengenai operasi matriks. Apa? Operasi matriks. Sebelum kita lanjut ke operasi matriks, kita ingat kembali matriks ini. Kemarin kita belajar tentang apa? Masih ingat ya? Persamaan matriks. Ya. Kemudian sebelum itu lagi di pertemuan sebelumnya lagi transpos matriks. Kemudian apa lagi? Jenis-jenis matriks. Kemudian apa lagi? Elemen matriks dan ordo matriks ya. Nah, seperti yang sering saya sampaikan, kalian itu di matematika itu tidak ada mudah untuk move on ya. Jadi matriks belum hari ini kalian harus selalu diingat di dalam otak. Itu ya. Ya, ordo itu adalah banyaknya baris, banyaknya kolom ya. Elemen juga termasuk jangan dilupakan. Kemudian jenisnya, transposnya seperti apa. Kenapa nggak boleh dilupakan? Karena materi hari ini, operasi metrik ini akan berkaitan dengan materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Gitu ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, itu adalah kalian dapat melakukan prosedur. Ya, prosedur itu langkah-langkah yang tepat. Dalam apa? Dalam melakukan operasi matriks ya. Operasi apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah operasi penjumlahan, pengurangan dan perkalian. Ya, jadi kalian nanti hari ini diharapkan bisa memahami dan melakukan prosedur penjumlahan, pengurangan dan perkalian matriks dengan skala, gitu ya. Nah, kalian pernah nggak mengingat ya, atau kita ingat-ingat kembali flashback waktu dulu SD? Ya, operasinya ada apa saja di sini? Waktu SD kalian ada operasi itu berarti simbol-simbolnya untuk menjumlahkan, mengurangkan, gitu ya. Ada apa saja? Apa? Penjumlahan. Kemudian pengurangan.
penjumlahan pertama kali kalian lakukan itu kelas berapa? Kelas 1 ya. Jadi kita juga materi kelas 1 SD juga nggak boleh dilupakan ya. Masih di bawah sampai sekarang ya. Kita ingat kembali coba materi SD. 1 ditambah 5 berapa? 1 tambah 5 sama dengan 6 ya. Kemudian 0 ditambah 6 itu penjumlahan ya. Kemudian kalau pengurangan 6 ditambah 7 pengurangan 6 dikurangi 5 1 ya. Nah kalau kebalikannya gimana? 5 dikurangi 7 2 ya. Jadi masih ingat semua ya materi SD. Nah nanti materi metrik juga seperti ini ya. Jadi dari materi SD dipakai ya. Cuma di dalam metrik itu kan ada macam-macam metrik ya. Metrik itu ordonya kan berbeda-beda ya, ordonya berbeda-beda. Nah ketika kita akan melakukan operasi penjumlahan di dalam matriks, itu yang harus pertama kita ketahui itu adalah ordometriknya. Apa? Ordometriks. Ya, kita ingat kembali ordometrik itu apa? Banyaknya baris dan banyaknya kolom. Yang namanya penjumlahan metrik itu minimal ada berapa metrik? Ada 2 kan? Ya. Kalau 1 metrik bisa dijumlahkan ya? Nggak bisa karena sendirian ya. 1 bilangan kau gini kan nggak bisa dijumlahkan. Ya bisa dijumlahkan ketika ada temennya ini. Nah ini dengan ini bisa dijumlahkan, bisa dikurangkan, bisa dikalikan, gitu kan? Nah kemudian kalau matriks itu nanti yang bisa dijumlahkan itu yang ordometriknya sama. Ya apa? Ordometriknya sama. Kalau yang pertama ordonya 2 kali 2, berarti yang kedua juga 2 kali 2 ya. Juga ini sama 2 kali 2. Kalau berbeda, misalkan yang pertama metriknya 2 kali 2, yang kedua metriknya 2 kali 3, ini nggak bisa dijumlahkan atau dikurangkan ya. Jadi yang perlu kalian perhatikan yang pertama ordonya. Kemudian yang kedua apa lagi? Yang kedua itu adalah elemen yang seletak yang kalian jumlahkan atau kurangkan. Elemen yang seletak berarti yang baris 1 kolom 1 dengan baris 1 kolom 1. Ya supaya lebih paham. Ini penghapus mana? Supaya lebih paham langsung ke contoh ya. Nanti kalian ini apa namanya? Memperhatikan dulu apa yang Pak Guru jelaskan, kemudian nanti Pak Guru akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Satu kelompoknya terdiri dari 4 anak ya. Nanti saya berikan gambar kerja
kita lihat ini ordo metrik A berapa? 2 kali 2. Ordo metrik B 3 kali 2. Ordo metrik C 2 kali 2. Ordo metrik D 3 kali 2. Berarti yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan metrik yang mana? A dan C. Kemudian apa lagi? B dengan C. Kenapa? Karena ordonya sama. Itu ya. Ya, berarti contohnya di sini contoh nomor 1, tentukan nilai tentukan matriks A ditambah C. A ditambah C itu sama dengan berapa? Kenapa? Karena kalau A ditambah D bisa dijumlah atau dikurangkan ya? Bisa. Alasannya? Ordonya berbeda gitu ya. Nah, A ditambah C. Bagaimana cara mengerjakannya? Caranya adalah metrik A-nya ditambah metrik C, kita tulis dulu A ditambah C sama dengan metrik A di sebelah kiri ya, atau yang pertama. Kalian tulis dulu metrik A nilainya berapa? 2, 3, 7, 5. Kemudian ditambah ya, ini metrik A ditambah metrik C. Metrik C-nya berapa? 4, 5, 3, 1. 4, 5, 3, 1. Nah, kayak gini. Kemudian ya, ordonya sama, bisa dijumlahkan. Syarat yang kedua apa tadi? Yang dijumlahkan adalah elemen yang seletak. Ya, elemennya apa? Seletak. Tapi bagaimana? Ada yang bisa mencoba maju ke depan? Elemen yang seletak berarti baris 1 kolom 1 dijumlah dengan baris 1 kolom 1, diletakkan di baris 1 kolom 1 gitu ya. Ada yang mau nyoba nggak? Kira-kira jangan takut salah, coba dulu. Oh, dari penjelasan bab dulu kayaknya ini ya. Ya, coba lakukan itu. Yes, Mas. Ya. Jangan takut salah ya, coba dari penjelasan saya. Oh, kira-kira gini. Ya, itu elemen baris 1 kolom 1. Betul ya. Beri tepuk tangan dulu. Betul ya. Betul ya. Jadi di sini baris 1 dijumlahkan dengan baris 1 kolom 1 dijumlahkan dengan baris 1 kolom 1. Ya. Berarti baris 1 kolom 2 bagaimana? 3 ditambah 5 diletakkan di sini juga. Ini kan baris 1 kolom 2, coba diletakkan di baris 1 kolom 2. 3 ditambah 5 ya. Kemudian mana lagi yang bisa digunakan? Baris 2 kolom 1 ditambah baris 2 kolom 1. Nilainya berapa? 7 ditambah 3 ya. 7 ditambah 3. Kemudian baris 2 kolom 2 ditambah baris 2 kolom 2 berapa? 5 ditambah 1. Nah, kemudian hasilnya ditulis lagi di bawahnya, akan membentuk sebuah metrik yang baru. Ya, tinggal ini dijumlahkan. Ini materi SD lagi kan? Tadi saya bilang di awal, ya materi SD itu jangan sampai dilupakan, ya karena terus dipakai. Gitu ya. 2 ditambah 4. Ya letaknya sama ini, jangan sampai geser. Ya, kemudian 3 ditambah 5. Kemudian 7 ditambah 3. 10. Kemudian 5 ditambah 1. Gitu. Ya, itu penjumlahan matriks. Pengurangan juga syaratnya sama, ya. Ordonya harus sama,
yang dikurangkan itu elemen yang serta, gitu ya. Nah ini contoh satu. Kemudian contoh dua bagaimana? Ya, contoh dua supaya lebih paham ya. Contoh yang kedua, kita pakai metrik yang bisa dijumlahkan. Yang mana lagi selain A dengan C? B dengan D. Ya, kita coba ya. Mau coba dikurangkan apa dijumlahkan? Dikurang. Coba dikurang ya. Berarti mau B dikurangi D atau D dikurangi B? B dikurangi D. B dikurangi D. Tentukan nilai matriks B dikurangi D. Nanti di sini kita jawab ya. Soalnya apa? B dikurangi D. Artinya metrik B dikurangi dengan metrik D. Metrik B-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini B sudah kita tuliskan. Kemudian diapakan? Dikurangi. Dikurangi apa? D. D-nya berapa? 2, 8, 7, 9, 1, 8. Ya, ada yang mau mencoba mengerjakan? 1, 2. Ya, ada yang mau mengerjakan? Caranya sama seperti tadi. Ya, coba diperhatikan untuk ATM ya. Nanti dulu modifikasi sesuai ya. Ya. Pokoknya ketika ada kesempatan untuk maju, kalian jangan takut maju ya. Salah itu pikir belakang ya. Kita nggak maju ya nggak tahu salah apa benar kan. Kalian pengen sukses tapi nggak berani mencoba, ya nggak akan bisa sukses. Pengen jadi bos bengkel tapi orang bilang bengkel, kan orang bakal jadi bos bengkel gitu ya. Sekalian hasilnya yang biar sampai selesai ya. Beri tepuk tangan dulu. Dari jawabannya ini teman-teman kalian itu sudah betul atau masih ada yang perlu dikoreksi? Kita cek ya badan-badan yang selentak yang dikurangkan. 1 dikurangi 2, 2 dikurangi 8, 3 dikurangi 7, 4 dikurangi 9, 5 kurangi 1, 6 kurangi 2 ya. Ini 3 dihitung, 1 kurangi 2 1, 3 kurangi 7 ini 4, 5 kurangi 1 4, 2 kurangi 8 6, 4 kurangi 9 5, 6 kurangi 2 4 ya, betul ya. Nah, hanya seperti itu penjumlahan dan pengurangan matriks gitu ya. Jadi yang perlu diingat itu apa tadi yang pertama? Ordernya harus sama. Jadi kalau nanti ada soal A ditambah B, berarti bisa dijumlahkan atau dikurangkan enggak? Bisa, karena ordernya berbeda.
belakangnya itu udah nggak usah dikerjakan, ditulis aja salah soal gitu ya. Kemudian yang dijumlahkan itu apa? Elemen yang serta. Bisa dipahami nggak penjumlahan dan pengurangan? Bisa ya. Nah kemudian selanjutnya perkalian ya, perkalian matriks dengan skala ya, perkalian. Nanti kalian catatnya mau nyusul ya, atau kalau nanti diberi materinya. Perkalian skala dengan metrik. Perkalian dengan skala itu berarti skala itu apa? Skala itu adalah bilangan ya, bisa bilangan bulat, bisa bilangan pecahan dan lain sebagainya. Contohnya ini 2 itu bilangan skala itu ya, setengah itu juga skala ya. Kemudian apalagi min 7 dan sebagainya ya. Jadi nanti bilangan-bilangan skala ini dikalikan dengan matriks, itu namanya perkalian matriks dengan bilangan skala gitu ya. Nah contohnya bagaimana? Contohnya begini, nomor 1, tentukan nilai 3A yang B 2C yang C ini 3D. Nah, perhatikan ya, ini 3A berarti nilai skalanya berapa? 3. 2C nilai skalanya berapa? 2. Min 3D nilai skalanya berapa? Min 3. Nah skala ini dikalikan dengan ACD. A itu metrik ya, metrik yang ini yang diketahui pada soal. Yang tadi 3A itu artinya 3 dikalikan dengan matriks A ya. Berarti kalian tulis aja di sini 3 dikalikan matriks A. Matriks A nya berapa? 2, 3, 7, 5. 2, 3, 7, 5. Nah bagaimana cara mengalikannya? Cara mengalikannya adalah bilangan skala tersebut dikalikan dengan semua elemen yang ada di dalam matriks ya. Berarti bagaimana? 3 dikali 2 berapa? Nah 3 kali 3 berapa? 3 kali 7 21. 3 kali 5 ya. Bisa dipahami nggak? Ada yang mau maju lagi? Yang mau dan berani maju biasa ya, dapat nilai K. Ayo. Yuk, boleh nggak? Boleh, silakan. Kalau yang lain ya. Jangan lupa dikasih nama ya, seperti biasa. Beri tepuk tangan dulu buat Mas Adnan. Ini kita cek ya, 2C artinya 2 dikalikan dengan metrik C. Metrik C-nya ini 4, 5, 3, 1 ya. Skalanya dikalikan dengan masing-masing elemen ya. 2 kali 4 8, 2 kali 5 10, 2 kali 3 6, 2 kali 1 2.
D. Berarti kalikan D. D-nya berapa? 28 79 1 sama ya. Jadi intinya itu berapapun ordonya itu skalanya dikalikan dengan semua elemennya ya. Mas Azam biasanya aktif ya. Sudah 2 sekarang saja. Min 3 dikali 2 berapa? Min 6. Min 3 dikali 8 Min 2 4. Min 3 kali 7 Min 21. Min 3 kali 9 Min 27. Min 3 kali 1 3. Min 3 kali 2 ya. Itu contoh perkalian matriks dengan skala. Bisa dipahami nggak? Bisa. Nah, nanti kalau kalian ada soal yang lebih lebih dari satu operasi, ya jangan bingung. Ya misalkan 3A ditambah C. Nah, ini kan lebih dari satu operasi perkalian dengan penjumlahan. Ya jangan bingung. Berarti kalian kerjakan dulu 3A-nya. Ya dikerjakan dulu 3A. Hasilnya berapa 3A? 6 9 21 15. Ini hasil dari 3A ditambah C. C-nya berapa? 4 5 3 1. Dijumlahkan dengan elemen yang serta. 6 tambah 4 10. 9 tambah 5 14. 21 tambah 3 4. 15 tambah 1 15. Ya seperti itu. Ada yang ditanyakan? Yang masih bingung jangan diem aja. Nggak ada? Ya kalau tidak ada silakan kalian berkelompok ya. Nah kelompoknya nanti sesuai dengan yang saya tentukan. Kelas 11 TO. Nanti biar gampang kan satu kelompok 4 anak ya. Nanti kelompok 1 di sana, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini, kelompok 5, kelompok 6 tuh, ya. Jadi urutan biar saya menentukan juga. Kelompok 1 silakan maju ya ke depan sini. Saldi, Adnan, Profesor maju di bawah bukunya sama bukunya. Ini nanti kemudian M Adnan dan tiga anak betul. Kemudian kelompok 2 nanti kamu kalau ini sudah pergi pindah sini dulunya ya. Kelompok 2 Wisnu Ramadhani. Mana Wisnu? Terus Azhar. Kemudian M Dias. Kemudian Dimas. Di sini ya setelah itu dibuka. Kemudian kelompok 3 Andika, Tio, Bayu, Dilan, bisa ya. Ini berarti berdiri dulu mas. Oke, kelompok 1 tidak sini dulu. Mejanya disusun jadi 4 ya. Kursinya sini ada pada depan. Atau biar enggak ini ya, meja 1 lah.
Rizky, Wahyu sama Maliki. Silakan. Sampai Pak. Hati, Rizky, Wahyu, Maliki. Sendirian, yang lain berangkat. Kelompok 7 Rehan, Afandi, Pandu, Wahyu Rahil, Wahyu Sujanto. Ya. Penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks dengan skalar ya. Nah, nanti kalian berkelompok, kemudian mencoba mengerjakan lembar yang akan saya bagikan sesuai dengan kemampuan dan pemahaman kalian. Tadi Pak Guru menyampaikan seperti itu. Oh, saya paham seperti ini sekarang. Itu ya. Nah, untuk kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3 diupayakan nanti mengerjakannya sendiri mandiri ya. Nanti ini kelompok 1 kerjakan sendiri ya. Kalau ada yang benar-benar bingung baru bisa ditanyakan itu ya. Jangan apa-apa tanya itu ya. Ini untuk kelompok 1. Nah 4, 5, 6 nanti saya dampingi dulu itu ya. Jadi kalau ada yang bisa semua ya nanti ditanyakan ya, tapi saya harap tadi paham semua ya. Jadi tetap bisa berjalan maksimal. Jelas kayak gitu fungsinya. Nah, ya. Kemudian nanti ketika sudah selesai mengerjakan, perwakilan kelompok itu maju untuk mengerjakan ya. Minimal ya 1 anak, 2 anak maju bareng-bareng kalau mau ya. Presentasi mengerjakan kemudian dijelaskan ya. Bisa dipahami? Bisa ya, itu saja.
Nanti kita sampai jam 10 kurang 15. Ya, kerjakan di lembaran ini ya, silakan. Di bawah ini boleh. Identitas dulu ditulis, jangan lupa. Ini gimana ini? Ya, bertiga ya kenal ini. Ya tadi kan ada yang kelompok lain gabung ya, berarti kita total kelompok. Ya, ini contohnya ya. Nanti yang dikerjakan ya. Ini satu ada A, B, C, D, E. Nomor 2 ada A, B, C. Ini kalau dikerjakan, kalau bingung lihat contoh. Ya, kalau masih belum bisa tanya ke dokter. Aktif, kerjasama, jangan takut salah, jangan takut untuk bertanya. Ya. Ya, langsung dikerjakan. Nomor 1. Ya. Ya, nama kelompoknya kalian tulis ini ya. Nama kelompoknya kelompok 1, kelompok bahagia ya nanti. Kelompok bahagia. Kelompok 2 namanya kelompok pemberani, tulis dulu. Ya, ini kelompok pemberani. Ya, kelompok 3 ditulis dulu namanya kelompok semangat. Kelompok 4 namanya kelompok apa? Yang positif. Kelompok sukses. Kelompok sukses. Ya, amin. Ini kelompok sigma. Ya sigma kan ada di matematika. Ya kelompok sigma. Kelompok
Ini kamu jawabannya apa ini? Paru itu sama.
berkolaborasi. Yang sudah paham silakan memberitahu yang paham. Yang belum paham jangan takut untuk bertanya. Itu ya, pokoknya saling mengisi. Kalian berkolaborasi. Kemudian meningkatkan kemitraan relasi. Contoh soalnya di depan, kalian bisa melihat ya. Bro, 50.
silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok yang lain boleh di sini. Sampingnya, ya silakan. Jadi nomor 1 akan langsung. Jangan yang ya ini kelompok 1 mengerjakan nomor 1 Pak. Kelompok yang lain silakan mau yang apa? Di sini boleh ini banyak judul ya. Ya didiskusikan siapa yang mau nulis, siapa yang mau menjelaskan. Kemudian kalau ada yang bingung, siapa yang mau menanyakan itu teman kalian ya. Mas itu sih bagaimana kok jawabannya begitu? Boleh ya ditentukan siapa yang bertanya nih. Siapa yang ini, siapa yang mau? Ya, ini teman kalian mau menjelaskan dulu, silakan diperhatikan. Kalau ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Ya, silakan Mas. Jadi soalnya dulu dibaca. Ketahui. Ya, yang lain perhatikan ya. Metrik A sama dengan 2, 3. Ketahui. Metrik A sama dengan ketahui metrik A sama dengan 2 dan 2, B sama dengan negatif 1, 5 dan C 1, 0. Tentukan hasil dari 1A B tambah C sama dengan negatif 1, 5 tambah 1, 0 sama dengan negatif 1 tambah 1, 5 tambah 0 sama dengan 0. Ya, ada yang mau ditanyakan atau ada yang berbeda jawaban ataupun pendapatnya? Cek masing-masing jawabannya. Ada yang beda? Sama semua? Ya, jawabannya benar atau salah? Beri tepuk tangan dulu. Ini boleh maju dulu Bapak katakan. Nanti menjelaskannya katanya. Jangan malu ya. Nanti ketika kalian sudah lulus itu kan ketemu banyak orang ya. Ya ketemu banyak orang. Kalau punya usaha harus berani menyampaikan usahanya apa. Ya punya usaha tapi diem aja.